إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah ta'ala, Bapak dan kawan-kawan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan kita yang semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan adalah mengekspresikan, menggambarkan akan kedudukan jiwa kita, menggambarkan kelembutan hati kita. Karena betapa banyak orang yang cerdik, yang pandai berretorika, retorikanya indah, ungkapannya indah, tapi hatinya dusta. Ya, hatinya dusta. Betapa banyak orang yang menciptakan amalan-amalan surga, tapi endingnya terlempar ke neraka. Wa'iyatubillah. Ya, karena suguhan-suguhan digital hari ini, ya, suguhan dan menu digital hari ini, ruangan besar untuk berdakwah, ruangan besar untuk beramal soleh. Namun kadang-kadang kita tidak sadar di balik ruangan yang besar, ya, yang setiap saat antum itu bisa podcast, bisa kirim, share, ya, amal-amal soleh. Ternyata di situ racunnya besar, ya, racunnya besar. Ya, sekarang orang kalau nggak punya official nggak dipakai ngaji. Orang nggak YouTube-nya, nggak banyak followernya, nggak dipakai ngaji. Itu buruk, nggak bagus tuh. Pengikutnya cuma 2. Ya, itu memang suguhan digital, tuntutan. Ya, kalau gurunya hanya muridnya cuma 1-2, ditinggal, nggak laku. Ya, nah itu memang kenyataan, nggak bisa kita pungkirin, nggak bisa lari. Tapi kita ingatkan komunitas-komunitas grup yang hari ini bisa memonitor sholat malam orang. Ya, antum bisa lihat sholat malam orang dari mana? Grup, statusnya. Ya, antum punya grup di situ 500 orang, minimal lah 100 orang. Kemudian antum bangun sholat malam, merasa sendiri sholat malam. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Ujub. Yang ujub itu membakar dan menghancurkan, membinasakan sholat tahajud kita. Itu hati-hati, itu harus cari. Ya, makanya jangan hanya berpandai lisan, bersilat lidah. Ya, ucapan syukur tapi hatinya dusta. Ya, bukan berarti kita menafikan amalan fisik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepada
para sahabat. Karena kalau diukur ya, para sahabat yang paling banyak amalnya bukan Abu Bakar. Yang paling kuat ibadahnya bukan Abu Bakar. Kira-kira siapa? Hah? Itu ikhwan. Tapi kok yang menarik itu kok Abu Bakar nomor pertama. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu nomor pertama. Kira-kira jawabannya apa? Hah? Silakan teman-teman. Apa jawabannya itu? Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya, maka Nabi mengatakan ma sabaqakum. Ya, Abu Bakr bikasri sholatin wala siyamin walakin bisyai'in waqarra fi qulubi. Ya, dikumpulkan oleh Nabi itu. Tidaklah Abu Bakar bisa mendahului kalian, melampaui kalian. Ya, Nabi yang ngomong seperti itu. Tidaklah Abu Bakar mengalahkan kalian, dominan, monopoli amal-amal kebaikannya. Ya, ini bahasa bebas ini. Dengan sesuatu, kecuali sesuatu yang tertancap, tertanam, yang menetap dalam hatinya Abu Bakar. Kuatnya imannya Abu Bakar, ikhlasnya hatinya Abu Bakar. Itu yang mengalahkan sahabat-sahabat lain. Bukan karena seringnya, bukan karena banyaknya. Kita kan sekarang tertipu dengan zaman namanya zaman penipuan. Salah pesan, salah atau benar? Halo, padahal salah nggak nih? Iya. Seolah-olah kelihatan solih, alim gitu. Ya nggak tahu gitu. Salaful ummah, salafus solih, urusan-urusan yang privasi itu, istighfar mereka, tasbih mereka, tilawatil Quran mereka tanamkan ke dasar bumi ini. Maknanya apa? Gak ada yang tahu, disembunyikan tuh. Kita baru hatam 1 juz, ribut ini RT, gitu kan? Pak Joko, gitu masalahnya. Ya, para sahabat tuh sampai antum kan dengar itu riwayat tuh dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. 40 hari puasa Senin Kamis. Ditahu nggak sama istrinya? Kita Senin Kamis ribut masjid dibikin. Halo, nah itu ikhwah radhiyallahu tuh. Satu sisi berlomba-lomba, tapi kadang satu sisi kita tidak bisa mengontrol kondisi jiwa. Ya, kalau enggak ada viewernya, tidak ada like-nya, kayaknya sudah Jumat Berkah di stop dulu. Jumat Berkah stop dulu Pak Karya ya, karena nggak ada like-nya, nggak ada vlog. Ya, itu hadirnya. Memang itulah kebutuhan digital sekarang ini. Sekarang monopoli. Saya mau kasih contoh satu saja. Antum sekarang sejagat raya ini cari namanya Matra itu dimonopoli oleh siapa? Alfamart sama Indomaret. Alasan habis stok. Cari itu fotokopi, nggak ada. Barang yang kecil. Semua marketplace itu sifatnya kapital, monopoli. Bicara rokok dimonopoli. Bicara garam dimonopoli. Padahal itu permainan apa? Aplikator. Jadi kalau kita bicara era digital, ya, cuma satu sisi, waduh,
Sekarang harus cari startupnya. Kalau nggak ada startupnya kita nggak bisa bersaing. Gitu. Nah, itu kenyataan secara masif bagaimana kita ini ya dirusak. Siapa yang punya ini? Siapa lagi kalau nggak Yahudi? Sekarang berkor-kor para ojek online. Kenapa? Karena yang menang aplikator. Yang zalim siapa? Nah itu ikhwah rahimani ta'ala. Apa kata Nabi tadi? Ma sabaqakum Abu Bakr bikasri siyamin ya sholatin walakin bisyai'in wa qarra fi qulubi atau fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar mendahului kalian, mengalahkan kalian ya dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa, kecuali yang tertanam, yang melekat, yang menetap dalam hatinya Abu Bakar itu adalah keimanan dan keikhlasan. Lembut. Kita masya Allah setiap hari lihat Al-Quran gak pernah nangis. Ya, Abu Bakar sekedar melihat huruf aja, baru baca saja itu sudah menangis luar biasa. Kita kira-kira bagaimana? Bukan bolak-balik itu murojaah gak pernah nangis. Insya Allah saya sudah di sini banyak yang menangis kok. Karena lihat Pak Joko apalagi. Itu saking lembutnya hatinya itu. Belum lagi kisahnya Utsman radhiyallahu anhu. Kalau buka Al-Quran, baca Al-Quran, jangan Anda bayangkan para sahabat itu buka mushaf seperti kita. Tidak. Apa yang dibuka? Alam pikirnya dibuka, itu hafalannya kelihatan tuh dari mana, kapan turunnya, di mana turunnya. Kalau kita terbayang sekarang sudut atas, tengah, bawah, itu pun sudah bangga. Benar kan? Benar kan itu? Sudah bangga tuh, merasa paling sok pintar, sok hafal. Ayo, ayat berapa yuk? Ya, pojok atas, pojok bawah. Sahabat itu tahu kemana itu ayat turun, sama Fulan bin Fulan di mana, rumahnya siapa. Itu bukan lembaran, langsung. Itu namanya kelembutan hati, bukan dibaca seperti yang kita. Bukan. Mana ada mushaf zaman itu? Ada nggak mushaf zaman Abu Bakar? Ya? Mereka itu membaca penuh dengan jiwa, sehingga baru kadang-kadang gak usah yang baca surah-surah yang sifatnya membongkar tentang kiamat, itu mereka sudah mandi air matanya itu membasahi semuanya. Kita baca Al-Haqqah berbolak-balik, ya, wal Ma'arij berbolak-balik, tapi nggak bisa bahasa apanya bahasa, nggak tahu saya. Nah itu dia. Jadi sekedar ya, betapa para salafus sholih itu, apalagi santri-santri hebat nih, tukang nangis semuanya, ya, tukang nangis semuanya. Karena apa? Setiap hari lihat Al-Quran. Kalau saya, baik, ya, kita sampai pada apa kemarin? Taksirul inabah. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Tuhfatul Iraqi, ya, fi tahqiqi a'malul qulub. Nanti Anda bisa lihat buku itu. Yaitu inabah ada dua. Inabah secara apa kemarin Kak Joko? Nih, ulangi dulu Kak Joko. Nah, inabah secara umum atau apa bahasanya? Kauniyah.
kita tulis. Ya, silakan Sati tulis. Ya, pertama inabatu, lihat berarti. Baru kita lihat. Ya, silakan. Inabatul kauniyah. Inabatul. Ya. Kauniyah. Ini pertama. Kauniyatul. Nah, apa itu inabah kauniyah? Ya, kembali kepada secara umum atau kauniyah penciptaan semua manusia. Ya, itu pasti kembali kepada Rob yang artinya apa? Di sini rububiyah. Mari kita sampaikan contohnya. Orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, ya, mereka kalau dalam keadaan terhimpit kehidupan mereka, maka mereka kembali kepada siapa? Rob. Mengakuinya bahwa yang menghidupkan Allah, yang menyelamatkan Allah, ya, maka dia panggil apa? Ya Rob, ya Rob. Ya, dalilnya apa kemarin? Sudah ada. Surah 39 ayat biru. Ini belum saya tulis. Adik-adik kemarin yang berapa? Ayat 78. Ayat 8 ya. Ya. Apa bunyi wa idza massal insana, ya, apabila manusia tertimpa bahaya da'au, mereka menyeru kepada Tuhan. Nah, di sini kata Imam Ibnu Taimiyah menggunakan kalimat Rob. Rob itu maknanya, ya, sesuai dengan bahasa ahli bahasa, Rob itu artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Tidak lepas dari tiga makna itu. Ya. Ya. Makna Rob, ya. Rob itu artinya Rabbun. Ya, Rabbun itu maknanya, ya, Al-Malik. Al-Malik. Ya, kemudian Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Khaliq. Kemudian Al-Mudabbir. Al-Mudabbir. Baik, Al-Mudabbir. Al-Mudabbir. Nah, minimal itu artinya bahwa yang mengaku, yang menciptakan, yang merajai, ya Allah. Sehingga ketika mereka tersempit, ya, terjepit dalam kehidupan, apa itu perkara, ya, dunianya dan lain sebagainya, maka dia memanggil nama Allah, memanggil nama Rob. Ya Allah, ya Rob, selamatkan kami dari para bahaya ini. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, inabatul apa kemarin? Inabatul khassah. Ya, inabatul khassah. Ya. Baik, inabatul khassah. 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 Baik. Khassah. Ini untuk siapa nih? Para wali. Dalilnya apa kemarin? Surah Yunus ayat 62-63. Berarti surah 10 ya. Ya, ayat 62-63. Baik. Nah, baik, Mas Kabir, sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada ahammiyatul inabah wa 'ulu manzilatiha. Urgensinya, pentingnya kita inabah dan kedudukan yang tinggi. Jadi sekarang kita masuk kepada urgensinya. Ahamiyah. Sekarang urgensi inabah.
Pertama, ahamiyatu ya inabati wa uluwi manzilatiha, yaitu pentingnya atau urgensinya inabah dan tinggi kedudukannya. Ya, nah ini penting dikoharkan. Karena siapapun, kemarin closing kita apa? Siapapun makhluk manusia, ya, segabrek apapun kemaksiatannya, bahkan tidak mengakui Tuhan, ketika dia benar-benar fitrahnya, ya, maka dia, kalau dia kembali kepada fitrahnya, maka dia akan menemukan roh. Ya, seateis siapapun tuh, kalau dia kembali kepada fitrahnya, ya, maka dia akan mengakui siapa? Bahwa yang menyembuhkan Allah. Maknanya yang menyembuhkan itu ada. Berarti alam ini ada yang punya. Berarti yang menyembuhkan, memberikan sakit, memberikan sehat, berarti ada penguasanya. Itu disebut dengan Malik, yang mengatur jatah rezeki gitu. Nah, itu seatis seseorang. Cuma kadang-kadang mereka ini, ya, terhalang dengan apa? Nafsu dan ibunya. Seperti siapa? Seperti apa? Fir'aun, Iblis, semua itu udah meyakini, mengikrarkan, tapi karena egonya tadi itu, nafsunya tadi, sehingga, nah kalau saya katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, bagaimana nanti? Ya, saya punya umat, saya punya pengikut banyak. Ya, nah itu yang kadang-kadang dia tahu kebenaran tadi, tapi karena khawatir nanti ini hilang semuanya, orang yang loyal, orang yang setia, orang itu kadang-kadang dijadikan apa kemarin bahasanya? Togut. Nah, apa togut itu kemarin? Ma yu'badu min ghairillah wa huwa ridwan. Orang yang ditaati, orang yang diibadahi, sementara orang itu ridho. Ya. Nabi Isa juga ditaati. Ya, bagaimana loyalitasnya? Ya, kemudian siapa selain Nabi Isa kemarin siapa? Uzair. Nah, ini hilaf para ulama, Tapi kalau yang kuat, apakah Uzair itu termasuk Nabi atau Rasul? Maka ambil perkataan menengah di sini, termasuk Nabi. Karena apa? Disebut namanya. Maka sesuatu yang, ya, disebut namanya itu dikatakan kategori Nabi. Ini pendapat yang lebih rajih. Maka ada yang disebut Uzair, nah, dikultuskan, tapi Nabi Isa, Uzair tidak ridho terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya, dan ini tidak bisa dimasukkan definisi togut. Nah, kalau kita sekarang, adakah zaman kita hari ini banyak togut, ya, para ulama saat ini bahasa halusnya nih. Kalau bahasa kampungnya apa? Kiai, Andi Guruta, nah apa lagi? Ajengan, nah gitu. Itu kadang-kadang sakit, ditaatin dan lain sebagainya. Dia ridho saja itu dengan kemaksiatan, senang aja itu, dia tak cegah. Kalau dia cegah, ada yang hilang tuh. Ada yang hilang. Apa yang hilang? Macam-macam saya sudah sebut. Yaitu pasarnya hilang, followernya hilang, ya, itu bisnisnya. Pasar itu maksudnya tanda kutip bisnisnya. Nah itu ikhwan, sikap berat tuh, berat. Baik, berarti itu namanya tawud. Agar di antara pentingnya, ya, atau urgensinya inabah itu yang pertama,
annallaha athna ala rasulihi biha faqala an khalilihi alaihi salam. Pertama, pentingnya itu. Yang pertama, Allah memuji Rasulnya dengan inabah. Ya. Yang pertama, Allah memuji Rasulnya dengan apa? Inabah tersebut. Siapa contohnya? Faqala an khalilihi alaihi salam. Allah berfirman tentang kekasihnya, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah ke-11, ya, surah 11. Apa surah 11? Hud, ayat yang 75. Antum buka. Ya, di ayat itu Allah katakan inna Ibrahima la halimun awwahun munibun. Nah, di situ. Sesungguhnya Ibrahim, ya, la halimun. La di situ apa Pak Joko? Nah, lam apa namanya? Masuk semua. Bukan pakai halim tapi la. Tadi artinya, ya, sungguh Ibrahim itu apa terjemahannya? Nah, benar-benar penyantun, lembut hati, munib, dan selalu kembali kepada Allah. Nah, ternyata para nabi, para rasul itu langsung mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat apa? Munibnya tadi, inabahnya tadi. Ya, gitu. Lebih-lebih Nabi Ibrahim. Kenapa? Ya, di dalam buku ini, ya, dalam kitab ini diambilkan dalil tentang Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim lah yang meletakkan namanya fondasi tauhid. Ya, sampai-sampai para nabi, sampai-sampai semua anaknya Ibrahim alaihissalam itu semuanya nabi dan rasul. Dari mana itu? Buah dari doanya Nabi Ibrahim. Ya, doa yang masuk Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim 1. Kemudian kedua surah apa itu? Sering dibaca Ustaz Nasir tanya Ustaz. Nah, surah apa? Apa jawab? Apa? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Surah apa itu? 26. Ya, surah apa itu? Syu'ara. Ayat setelah ayat illa man atallah biqalbin salim. Dari situ ada 4 ayat. Setelah itu, di situ baru ayat itu. Ya, itu. Kemudian doanya Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Kalau Ibrahim apa bunyinya? Di Ibrahim, surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, terus Rabbana wa taqabbal. Nah, insyaallah Pak Joko sudah hafal. Ya, kalau sudah hafal, PR saya, PR antum, jangan males-males baca setiap sujud. Bukan setiap rakaat. Setiap sujud. Sandarkan jiwa kita ini kepada Allah. Adapun pesantren itu hanya media. Pesantren itu bukan yang merubah. Adapun wali kelas bukan merubah. Iya, wasilah. Yang merubah itu siapa? Allah. Ada enggak? Nabi Ibrahim pernah enggak punya bangunan infrastruktur yang indah, yang mewah, kemudian dia cetak anak-anak jadi nabi? Enggak punya atap. Enggak pakai kurikulumnya langsung dari doa. Ini kalau bicara kurikulum langit, dan bikin kurikulum itu bukan urusan mudah. Kalau nggak punya uang triliunan jangan coba-coba.
Ya itu ikhlas ya. Nabi Ibrahim itu kehidupannya, lisannya memenuhi doa untuk anaknya. Kita kadang-kadang males. Nanti kalau ada masalah baru, ya Allah selamatkan anak saya dari pergaulan, ya Allah selamatkan anak saya dari kontaminasi ini. Lupa. Karena apa? Maaf, ini bahasa ekstrim saya nih. Kita kadang-kadang menuhankan sekolah. Ini bahasa ekstrim gitu. Kalau sudah sekolahnya anaknya bayarnya mahal, waduh seolah-olah sudah aman, sudah nggak ada lagi kaitannya, sehingga bapaknya ibunya kemana-mana tanpa peduli anaknya. Sementara Nabi Ibrahim bisa, langsung dilekatkan itu harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari Rabbi habli hukma wa hikmi bis-shalihin. Karena yang meletakkan fondasi tauhid adalah Ibrahim. Makanya Allah beri predikat Khalil. Ya, saking dekatnya. Maka disebut dengan kekasihnya Allah Jalla Jalla. Berarti Ibrahim, para nabi, para rasul itu mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti ada pembahasan, ada tahmid, ada sana, ya, itu. Ada syukur dan lain sebagainya. Apa bedanya itu? Ya. Baik. Nah, itu ikhwah rahim ta'ala. Berarti Allah memuji memuji rasulnya dengan tadi inabah tadi. Ya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Yang kedua, ikhwah ta'ala, selain Nabi Ibrahim memiliki hati yang munib, jiwa yang inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam juga inabahnya itu bukan hanya sekedar lisan saja, artinya ucapan, tidak, tapi Nabi Ibrahim praktekkan seluruh badannya, ruhnya, hatinya, akalnya, jiwanya, tubuhnya, itu dia inabahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti totalitas perjalanan inabahnya Nabi Ibrahim ini direkam dalam surah Ibrahim. Antum baca tadi itu, dari ayat 14, 15, bagaimana menitipkan anak, tidak ada kehidupan, dibentuk secara ruh, totalitas itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena inabahnya kepada Allah kuat, sehingga patung-patung yang dibikin oleh ayahnya, oleh bapaknya itu tidak memberikan bekas pada jiwanya. Bebas deh. Maka disebut dengan millah Hanafiyah. Millah Hanafiyah, agama yang lurus. Tidak pernah hati Nabi Ibrahim terkontaminasi, bahasa kita. Kalau bahasa kita tuh yang mau susah, hatinya mau ini. Nabi Ibrahim malah apa? Lari dari, menghindar, tertarik sedikit pun dengan ritual bapaknya, enggak tertarik. Malah yang terjadi apa? Nilai kritisnya tuh, kritis. Hatinya nggak pernah terenyuh dengan ibadah itu, tapi mengkritisin ada. Makanya nanti kita belajar dari surah Al-An'am itu, bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan orang tuanya mencari Tuhan. Begitu kuatnya Nabi Ibrahim kembali kepada Rabb. Nah itu contoh dari Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim sebagaimana Allah katakan dalam surah 21 21 Al-Anbiya ayat 52. Apa katanya?
ma hadhihi tamathilu allati antum laha aakifun. Ya, ma hadhihi tamathilu allati antum laha aakifun. Apakah patung-patung yang kalian tekunin ini? Ya, tekun, akifun padanya. Ya, itu bisa memberikan manfaat. Sampai gitu, saking kritisnya. Lihat bapaknya, ya, tanya, apakah patung-patung yang kalian setiap hari tekuni, duduk di situ, etikaf di situ, apakah bisa memberikan manfaat dan mudarat? Pertanyaan itu yang mengantarkan apa? Karena inabahnya kuat, bukan dikembalikan kepada benda atau makhluk. Ini contoh ya dari Nabi Ibrahim. Ya. Baik, ikhwah ta'ala. Kemudian Nabi yang lain yang langsung dapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, ya, gitu. Langsung dapat apa? Ya, sanad dari Allah. Sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa madahallahu Daud alaihissalam bil inabah. Allah Subhanahu wa taala memuji Daud alaihissalam karena inabahnya. Faqala, Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab." Surat 38 ayat yang ke-17. Ini contoh ya, banyak sekali contoh. Silakan dibaca terjemahan. Sadarlah atas apa yang mereka katakan dan dengan mengkawi Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat. Ya, innahu awwab. Itu Nabi Daud. Ternyata para nabi, para rasul itu semua nilai inabahnya tinggi. Tidak kembali kepada makhluk, tapi langsung kembali kepada Allah. Dan ini menunjukkan apa? Ya, inayah Allah. Apa makna inayah Allah? Inayatullah apa maknanya? Perhatian Allah. Saking perhatiannya Allah kepada para nabi, para rasul, diprotek, dijaga itu akidahnya oleh Allah, dibimbing terus itu. Ya, itu bentuk inayatullah, inayahnya Allah kepada para walinya tadi, ya, para rasul dan para nabinya. Ya, gitu. Ketika ada masalah, hatinya diberikan hidayah. Ya, taufik kepada, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan adalah yang kedua, muhimmahnya ahamiyatul inabah. Di antara pentingnya inabah yang kedua adalah al-wiqayatu minal adab. Al-wiqayatu minal adab. Apa artinya waqaya? Waqaya apa itu waqaya? Waqaya apa artinya? Ittaqi apa artinya? Takwa apa artinya? Nah, wiqayah itu dari kalimat huruf wawu qaf ya. Nah, ya hurufnya apa? Wawu qaf ya. Wiqayah. Yang kedua, di antara urgensinya adalah al-wiqayatu minal adab. Ya. Perlindungan dari azab. Ya. Yang kedua, wiqayatu minal adab. Wiqayatu. Al-wiqayatu minal adab. Baik. Ya, jadi orang yang berinabah itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dia dilindungi dari azab. Dalilnya apa? Ya, kita sudah bahas. Dalilnya surah 39 ayat 54 itu. Ya. Dalilnya
Baik. 39 ayat 54. Baik, itu dari itu. Wa anibu ila rabbikum mu'asimun lahu min qabli an ya'tikumul 'adzab thumma la tunsarun. Ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya min qabli sebelum datang, min qabli sebelum ayyatikum, ya, datang al-'adzabu 'adzab kepada kalian, thumma la, kemudian la, tidak tunsurun, ya, kalian mendapatkan pertolongan atau ditolong. Nah, ini urgensi daripada inama, ya, yaitu Allah lindungi dari azab. Yang ketiga, sudah habis waktunya. Yang ketiga, busra lil mu'minin. Busra lil mu'minin. Apa arti busra lil mu'minin? Ya, kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Ya, baik. Ya, kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Surah 22. Al-Hajj. Betul ya? Ya, Al-Hajj 22 ya. Al-Mu'min 23. Baik, Al-Hajj. Ya, ayat 34, ayat 35. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Surah 22 ayat 22 ayat berapa tadi? 34 sampai 3. Baik. Nah, mudah-mudahan bisa tulis nih. Tulis. Mana bentuk kabar gembiranya? Wa basyiril mukhbitin. Ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit, tunduk, khusyuk. Alladzina idza dzukirallah, apabila ya orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Wassabirin, dan orang-orang yang sabar, ala ma'asabahum, terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, orang-orang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang menafkahkan sebagian rezeki dari yang kami berikan kepada mereka. Nah, itu ikhwah, itu yang ketiga, mukhbit. Mukhbit itu maknanya adalah khusyuk, mukhbit itu maknanya munib, mukhbit itu namanya tunduk. Jadi wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tadi hatinya tunduk. Ya, kalau ada masalah apa semuanya tunduk langsung kepada Allah, maka disebut dengan mukhbit. Ya. Yang keempat, selesaikan ini ya, keempat aja sudah. Selesai itu kita pindah nanti ke pembahasan berikutnya. Yang keempat, takribul jannati lil munibin wa idkhaluhum iyyaha. Yang keempat, surga didekatkan untuk orang-orang yang munib dan mereka dimasukkan ke dalamnya. Ya. Keempat, surga didekatkan bagi orang-orang yang munib. Oke. Terus dalilnya, ya sudah selesai. Dalilnya sering dibaca nih. Ustaz Rozi sering baca ayatnya. Ya. Ustaz Nas sering baca surah 50.
Surah 50 itu apa santri? Anak surah 50 apa? Hah? Qaf. Ya. Surah Qaf. Ya. Ayat mulai ayat 30, 31, 32, 33, 34. Nah, gitu kan? Nah, ayat 30 apa katanya? Ya, neraka itu apa? Setiap hari teriak. Nah, ini Bapak dan kawan-kawan, ya. Neraka itu setiap hari minta jatah sama Allah. Apa kata neraka? Apakah ada lagi tambahan ya Allah? Neraka minta tuh setiap hari, minta jatah kepada Allah. Saking apa? Neraka panas. Neraka sendiri merasakan saking panasnya itu neraka. Akhirnya apa? Minta kepada Allah, hal mazid. Ya Allah, ada tambahan lagi. Ada nggak yang dibuang ini? Itu neraka. Itu ayat 30-nya. Kemudian 31, 32, 3 sampai 34. Coba baca dulu. Siapa yang belum baca ini tadi? Coba Pak Munadi, itu Iqra ya, surah 50 ayat 30, ayat 31, 32, 33, 34. Baik. Baca dulu. Ini terakhir. Jangan juga dilibatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada umat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijadikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Terus Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. ya. Nah, itu ayat berapa tuh? Ya, terus ayat kedua, udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalamnya dengan salam, damai, aman, tenang. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang abadi. Ya. Nah, itu ikhwan. Jadi orang-orang inabah ini ayatnya 31 sampai 34. Nah, berarti orang-orang yang inabah itu ya surga didekatkan untuk orang-orang yang mukmin. Ya, bahkan dipersilakan masuk. Ya, dipersilakan masuk. Nah, baik. Nah, itu Bapak-bapak dan kawan-kawan, insyaallah cukup ya. Materi kita sudah jam 6:06. Ya, insyaallah cukup. Untuk materi berikutnya kita akan masuk kepada mata kita, ya, itu pembahasan tentang isti'anah. Nah, ya, kita masuk pada pembahasan isti'anah, bahas tentang ibadah yang disebut dengan isti'anah. Cukup ya? Cukup. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.